أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaat Inggris akan mengadakan acara untuk memperingati 100 tahun Masjid Fazal, di mana para tamu luar, tetangga non-muslim, dan tamu lainnya juga diundang. Masjid Fazal memiliki sejarah yang penting karena merupakan masjid pertama Jemaat Ahmadiyah yang dibangun di jantung Kristen. Dan dari sinilah ajaran dan tablik Islam yang sejati mulai disebarkan secara luas di tengah masyarakat. Saat ini, penentang kita mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah tanaman yang ditanam oleh orang Inggris. Tetapi anehnya, melalui tanaman yang ditanam sendiri oleh mereka ini, kelemahan agama orang-orang yang tinggal di barat ini justru diperlihatkan di negara mereka sendiri, sedangkan keindahan Islam menjadi tersebar. Para pengkritik ini tidak memiliki taufik untuk menjalankan kegiatan tablik seperti ini. Ya, sebelum pembangunan Masjid Fazal, ada sebuah masjid yang dibangun di Woking. Masjid ini dibangun oleh orientalis terkenal, G.W. Leitner, yang pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah Oriental College di Lahore. Kemudian, ia kembali ke Inggris dan membangun sebuah masjid di daerah Woking pada tahun 1889. Secara kebetulan, ini adalah tahun yang sama ketika Jemaat Muslim Ahmadiyah berdiri dan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih Maud alaihi salatu wassalam, memulai Jemaat Ahmadiyah. Profesor terkenal ini juga mendirikan lembaga studi oriental atau ilmu timur di sebelahnya, supaya yang muslim dapat beribadah juga. Masjid yang dibangun ini menerima sumbangan besar dari Begum Shah Jahan, pemimpin dari Bhopal, dan masjid ini dinamai sesuai dengan namanya. Namun, profesor ini meninggal pada tahun 1899, dan masjid ini pun ditutup, dan tidak ada yang mengurusnya. Kemudian, pada masa Hazrat Khalifatul Masih Awal, radhiyallahu ta'ala anhu, Khwaja Kamaluddin Sahib datang ke sini. Beliau berusaha untuk membuka kembali masjid tersebut, dan berhasil. Beliau menulis kepada Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sekarang sebuah yayasan telah dibentuk untuk masjid ini dan saya telah ditunjuk sebagai pengurusnya. Kemudian ibadah pun dimulai lagi di sana. Ketika masjid ini dibuka kembali, Chaudhry Zafrullah Khan Sahib juga pergi ke masjid bersama Khwaja Kamaluddin. Di sana, mereka melakukan surat nafal dan berdoa dengan sangat khusyuk.
Beberapa waktu kemudian, Hazrat Muslih Maud memulai gerakan untuk mengirim para mubalighin, tetapi dana tidak tersedia. Namun dengan berbagai upaya, Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal Sahib dikirim ke sini dan beliau bekerja dengan Khwaja Sahib untuk beberapa waktu. Setelah wafatnya Hazrat Khalifatul Masih Awal, Khwaja Sahib tidak baiat kepada Khalifatul Masih Sani, sehingga Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal Sahib pun meninggalkannya dan pergi ke tempat lain. Jadi, ini adalah masjid walking, tetapi masjid yang secara resmi dibangun oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah Masjid Fazal. Memang benar bahwa saat ini di Inggris, di London, dan di negara-negara barat lainnya ada banyak masjid Muslim, tetapi Masjid Fazal memiliki kehormatan sebagai masjid pertama di London. Namun, masjid-masjid di sini tidak menyebarkan ajaran Islam yang indah ke dunia atau ke negara-negara barat dengan cara menyampaikan pesan kasih sayang, cinta, dan perdamaian kepada semua orang, sebagaimana yang dijalankan oleh masjid-masjid Jemaat Ahmadiyah. Kemudian, ini juga merupakan karunia Allah Ta'ala, bahwa masjid-masjid lain di dunia barat dibangun dengan bantuan dari pemerintah, atau beberapa masjid lainnya dengan bantuan non-pemerintah, atau beberapa pemerintah Islam juga memberikan sedikit bantuan untuk pembangunan atau biaya operasional mereka. Tetapi keistimewaan Jemaat Ahmadiyah adalah bahwa masjid-masjidnya dibangun dari candah dan pengorbanan anggotanya. Jemaat Ahmadiyah tidak mengambil dana dari pemerintah. Jemaat Ahmadiyah memiliki keistimewaan bahwa masjid-masjidnya dibangun dari candah dan pengorbanan anggota-anggotanya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, sekarang berkat pengorbanan anggota jemaat, puluhan masjid telah dibangun di Inggris, dan banyak sekali masjid yang telah dibangun di negara-negara barat. Maka dari itu, hari ini saya ingin berbicara tentang Masjid Fazal. Pentingnya peringatan ini atau manfaat dari perayaan 100 tahun ini akan terwujud jika kita memenuhi tujuan dari masjid itu sendiri, yaitu memenuhi kewajiban untuk memakmurkannya. Kita memiliki kewajiban untuk mengubah keadaan kita, kewajiban untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kewajiban untuk menghubungkan generasi kita dengan masjid. Kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban Islam. Jadi, setiap Ahmadi harus ingat untuk tidak hanya puas dengan mengadakan acara atau memasang penerangan, akan tetapi yang penting adalah memenuhi kewajiban kita terhadap masjid ini, melihat sejarahnya, merenungkan sejarah itu, dan kemudian merenungkan keadaan kita sendiri. Dalam hal ini, hal mendasar yang ingin saya sampaikan pertama-tama adalah bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan banyak hal tentang penyebaran Islam di Barat. Inilah yang menjadi dasar bagi upaya tabligh kita di suatu tempat mengenai penyebaran Islam di Barat. Beliau menyatakan dalam kaitannya dengan sebuah mimpi. Beliau bersabda, demikian juga terbitnya matahari dari Barat yang kita yakini, yang ditujukan kepada hamba yang lemah ini dalam sebuah ru'ya adalah bahwa terbitnya matahari dari Barat berarti negara-negara Barat yang semenjak dahulu berada dalam kegelapan, kekufuran, dan kesesatan. Mereka akan diterangi oleh matahari kebenaran, dan mereka akan mendapat bagian dari Islam. Beliau menyatakan hal ini dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, kita harus berharap bahwa insya Allah Islam akan menyebar di negara-negara ini juga. Kemudian ada nubuatan lain dari
Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, "Aku melihat bahwa aku berdiri di atas mimbar di kota London dan menjelaskan tentang kebenaran Islam dalam bahasa Inggris dengan dalil yang sangat kuat. Setelah itu, aku menangkap banyak burung yang bertengger di pohon-pohon yang kecil. Warna mereka putih dan tubuh mereka mungkin seperti burung puyuh. Jadi aku menafsirkan ini, bahwa meskipun bukan aku, maka tulisan-tulisanku akan menyebar di tengah-tengah orang ini dan akan banyak orang Inggris yang saleh yang akan menjadi sasaran dari kebenaran ini. Sebenarnya, sampai hari ini, negara-negara barat memiliki sedikit hubungan dengan kebenaran agama. Seolah-olah Allah Ta'ala telah memberikan akal agama kepada seluruh Asia, sementara akal duniawi kepada seluruh Eropa dan Amerika. Beliau alaihissalam bersabda, rangkaian para nabi dari awal hingga akhir juga tetap di bagian Asia, dan kesempurnaan kewalian juga diberikan kepada mereka. Sekarang Allah Ta'ala ingin mengarahkan pandangan rahmatnya kepada orang-orang ini. Maksudnya Allah Ta'ala ingin mengarahkan pandangan rahmatnya kepada orang-orang di negara barat. Jadi, inilah sabda, keinginan, doa, dan kabar gembira dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan inilah pekerjaan yang Jemaat Ahmadiyah terus lakukan hingga hari ini, yaitu menyampaikan pesan Islam yang sejati di Inggris dan juga di berbagai negara di dunia, baik di Amerika dan negara-negara barat lainnya. Dan awal mula Masjid Fazal juga untuk memenuhi tujuan ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Khawaja Kamaluddin Sahib datang ke Masjid Woking terlebih dahulu. Tetapi setelah wafatnya Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak baiat kepada khalifah yang kedua. Dan karena alasan inilah, Chaudhry Fateh Muhammad Sayal yang saat itu bersamanya juga merasa sulit untuk bekerja bersama dengannya. Beliau memisahkan diri dan kemudian pindah ke tempat lain untuk memulai pekerjaan tablik Jemaat Ahmadiyah. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau juga mencapai keberhasilan. Singkatnya, kita bisa menyampaikan bahwa Chaudhry Fateh Muhammad Sayal Sahib adalah mubalik Jemaat Ahmadiyah pertama yang datang ke sini sebagai mubalik resmi jemaat. Dan buah pertama juga diperoleh oleh beliau, yaitu seorang bernama Tuan Koryo, seorang jurnalis. Beliau menjadi Muslim dan setelah itu puluhan orang menjadi Muslim Ahmadi. Tablik Chaudhry Sahib sebagian besar dilakukan melalui ceramah. Beliau menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara pergi ke berbagai tempat dan memberikan pidato di berbagai perkumpulan. Kemudian dari sini, dari Kadian, Hazrat Khalifatul Masih kedua memanggil beliau kembali, yaitu Chaudhry Fateh Muhammad Sayal, dan mengirim Qazi Abdullah Sahib sebagai mubalik. Beliau bekerja di sini untuk beberapa waktu dan juga merupakan sahabat. Saat itu adalah keadaan di mana perang telah dimulai. Oleh karena itu, tugas beliau menjadi sangat sulit. Perang Dunia Pertama telah dimulai. Pekerjaan tablik sangat sulit. Akan tetapi, mereka terus menjalankan kegiatan tablik ini. Pada masa Qazi Sahib, sebuah rumah di Star Street disewa dengan tujuan untuk membuat misi memiliki tempat yang permanen. Kemudian dalam sejarah juga tertera bahwa sementara Qazi Sahib masih di sini, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu mengirim Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib sebagai mubalik. Beliau tinggal di sini dari tahun 1917 hingga Januari 1920. Pada tahun 1919, Chaudhry Fateh Muhammad Sayal dan Maulvi Abdul Rahim Nayyar kembali dikirim ke sini, dan keduanya bekerja tanpa pamrih dan menyebarkan Ahmadiyah. Pada tahun 1920, Chaudhry Fateh Muhammad Sayal diberitahu oleh Hazrat Khalifatul Masih Sani untuk membeli beberapa tanah di Inggris, di mana sebuah masjid bisa dibangun dan sebuah rumah misi yang tepat bisa didirikan untuk memulai pekerjaan di sana. Upaya kemudian dilakukan untuk hal ini, dan dengan dana lebih dari 2.200 pound, tempat ini dibeli, yaitu di daerah Putney. Ketika Hazrat Khalifatul Masih Sani menerima
berita ini, beliau saat itu berada di Dalhousie. Beliau mengadakan acara yang besar di sana dan kemudian menentukan nama masjid tersebut sebagai Masjid Fazal. Setelah itu, dicanangkanlah pengumpulan dana agar dana dapat dikumpulkan untuk pembangunan masjid. Sebidang tangan ini dibeli oleh Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal dari seorang Yahudi. Seperti yang kita ketahui, sejarah memberitahu kita bagaimana masjid ini berkembang lebih lanjut dan bagaimana pembangunannya berlangsung. Pada tahun 1924, selama acara pameran Wembley, beberapa tokoh terkemuka memiliki gagasan untuk mengadakan pameran berbagai agama di dunia bersamaan dengan acara pameran global ini. Mereka ingin mengumpulkan informasi tentang agama-agama lain selain Kristen, yaitu agama yang sudah dikenal baik oleh orang-orang Barat, dan mengundang perwakilan mereka ke London untuk memberikan ceramah. Untuk ini mereka juga mengundang Maulvi Abdul Rahim Nayyar, yang saat itu adalah Mubalik Jemaat Ahmadiyah di sini, untuk memberikan ceramah. Mubalik Nayyar Sahib memberitakan ke Qadian tentang hal ini. Menanggapi ini, Hazrat Khalifatul Masih Tsani menerima undangan tersebut dan bersabda bahwa jemaat akan mengirim seorang perwakilan dari sini untuk menjelaskan keindahan Islam. Pada saat yang sama, Hazrat Khalifatul Masih Tsani sendiri mulai menulis sebuah makalah yang menjelaskan keindahan Islam dan ajarannya yang sejati. Ini menjadi sebuah buku yang tebal yang beliau tulis untuk ceramah tersebut, dan sekarang telah diterbitkan dengan judul Ahmadiyat or The True Islam, yaitu Ahmadiyah atau Islam sejati. Setelah itu diadakanlah pertemuan syura perwakilan jemaat di mana Hazrat Mirza Bashir Ahmad dan Hazrat Abdur Rahim Dar mengusulkan bahwa ini adalah kesempatan bagi Hazrat Khalifatul Masih untuk pergi sendiri daripada mengirim perwakilan. Dan beberapa sahabat juga akan menemani beliau. Setelah itu diputuskanlah bahwa beliau sendiri yang akan berangkat ke Inggris. Beliau akan tiba di Eropa setelah mengunjungi Damaskus, Mesir, dan tempat-tempat lainnya, dan akan membawa beberapa sahabat bersama beliau, termasuk Chaudhry Zafrullah Khan dan Hazrat Mirza Sharif Ahmad. Kedua sosok ini, yaitu Hazrat Mirza Sharif Ahmad dan Chaudhry Zafrullah Khan, datang ke sini atas biaya mereka sendiri. Demikian pula, Hazrat Khalifatul Masih Tsani juga memberikan sebagian biayanya sendiri. Alhasil, Hazrat Khalifatul Masih Tsani tiba di Inggris melalui Damaskus, Mesir, Italia, Swiss, dan Prancis. Beliau tiba di sini pada tanggal 22 Agustus 1924. Dan hal menarik di sini adalah Hazrat Khalifatul Masih Tsani sebelumnya telah diperlihatkan dalam sebuah ru'ya bahwa beliau mendarat di suatu tempat di Inggris di tepi laut, dan dengan kaki berpijak pada sebatang kayu, beliau memandang ke segala arah seperti halnya seorang jenderal yang sukses. Ketika terdengar suara William the Conqueror, seolah-olah penaklukan rohani Inggris ditakdirkan dengan kedatangan Huzur ke Inggris yang sekarang telah terwujud. Banyak surat kabar yang memberitakan tentang perjalanan Huzur dan kedatangan beliau di Inggris. Setelah tiba di London, beliau turun di stasiun Victoria, London. Dari pelabuhan, beliau pergi ke Victoria. Di sini beliau turun. Dari sini beliau dan rombongan beliau tiba di depan Katedral St. Paul yang megah, yang merupakan gereja terbesar di Inggris. Di sini, setelah berhenti di depannya, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung untuk kemenangan Islam dan Tauhid. Dan kemudian beliau memasuki kota. Beliau memasuki kota bersama rombongan beliau. Sebuah tempat kecil telah dipesan sebelumnya untuk tempat tinggal beliau. Karena makalah untuk konferensi agama, adanya pertemuan-pertemuan dengan berbagai kalangan, ceramah umum, maka selama periode ini, berita tentang syahidnya Nikmatullah Khan Sahib di Kabul pun sampai, dan Jemaat Ahmadiyah mendapatkan banyak pemberitaan
dan banyak dibacakan di surat kabar. Setelah acara-acara ini, tiba saatnya untuk peletakan batu pertama pondasi masjid. Dan pekerjaan ini juga dengan karunia Allah Ta'ala dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa dan berkesan. Berkenaan dengan masjid ini, dalam sejarah tertera bahwa meskipun kegiatan tablik terus berlanjut di Inggris, Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu memiliki gagasan untuk membangun sebuah masjid karena seringnya berpindah rumah dan ini merugikan kegiatan tablik. Harus ada pusat yang tetap bagi jemaat. Oleh karena itu, beliau berpikir bahwa harus ada pusat yang tetap. Tetapi pekerjaan ini tampaknya sulit dan tidak ada langkah yang bisa diambil sampai tahun 1919. Penyediaan dana dan menemukan tanah yang cukup di London di lingkungan yang baik dan yang tidak memiliki syarat atau batasan hukum apapun, ini adalah suatu hambatan yang besar dalam membeli tanah di London dan membangun bangunan sesuai dengan keinginan di atasnya. Syarat-syarat ini juga harus dipenuhi. Kemudian yang terpenting adalah menarik perhatian orang-orang ke arah pembangunan dan pengawasannya. Semua ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang. Namun Allah Ta'ala mengatur semuanya dengan cara yang terbaik. Pertama-tama adalah tentang penyediaan dana. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Setelah berakhirnya perang, ada masa ketika nilai pound mulai turun. Ketika nilai pound turun menjadi sangat rendah, Hazrat Khalifatul Masih Tsani sangat terdorong untuk memanfaatkan kesempatan ini. Beliau menganggap ini sebagai kesempatan yang baik. Dan pada tanggal 6 Januari tahun 1920, setelah memimpin sholat zuhur, ketika beliau hendak kembali, ada beberapa jemaah yang terlambat dan masih melakukan sholat dan mereka menghalangi jalan. Maka beliau berhenti di sana, duduk dan memerintahkan kepada Nazir Baitul Mal untuk meminjam 14 atau 15 ribu rupis dan mengirimkannya ke Inggris, karena dengan nilai tukar yang sedang turun, maka akan mendapatkan banyak pound. Ketika beliau kembali ke rumah setelah itu dan memberikan bentuk akhir bagi gerakan ini, Nazir Baitul Mal juga menulis. Kemudian beliau mengubah tulisan itu, yaitu alih-alih 14 atau 15 ribu, beliau menulis 30 ribu. Dan alih-alih mengambilnya sebagai pinjaman, beliau menulis kata candah. Huzur bersabda bahwa seolah-olah hal ini terjadi dengan sendirinya. Beliau menulis gerakan ini dan memberikannya kepada Nazir Baitul Mal pada waktu asar salat itu dan memerintahkannya untuk mengumpulkan orang-orang setelah maghrib untuk tujuan ini. Di Masjid Mubarak, ruangannya sangat terbatas dan waktunya juga singkat untuk pengumuman. Tetapi pada gerakan pertama huzur ini, sumbangan yang datang mencapai 6.000. Hari berikutnya, beliau memulai gerakan di kalangan kaum ibu. Kemudian pada hari itu, pada waktu asar, beliau kembali ke tengah para Ahmadi di Masjid Aqsa, dan akhirnya pada hari Jumat, tanggal 9 Januari tahun 1920, beliau mengumumkannya secara umum dalam khutbah beliau. Pada tanggal 10 sampai 12 Januari, sumbangan dari Qadian saja mencapai 12.000, dan jemaat yang miskin ini, yaitu orang-orang Qadian, mereka mengumpulkan candah dengan pengorbanan yang besar. Huzur bersabda, terkumpulnya candah sebanyak ini dari jemaat yang miskin ini tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya pertolongan yang khusus dari Allah. Dan saya percaya bahwa saat ini karunia khusus Allah Ta'ala menyertai candah ini. Beliau bersabda, semangat para Ahmadi patut disaksikan, dan hanya mereka yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri yang bisa menilainya dengan tepat. Seorang anak laki-laki, putra seorang pria miskin dan pekerja keras, mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan 13,5 rupi. Pada masa itu, 13,5 rupi memiliki nilai yang besar, dan sesuai dengan kurs yang menurun saat itu,
itu akan setara dengan setidaknya 1 atau 1,5 pon. Bagaimanapun, ia mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan 13,5 rupi dan menyerahkannya sebagai canda. Hazrat Muslim Maud bersabda, entah untuk keinginan apa anak itu menabung sejumlah uang itu, tetapi semangat agama telah mengorbankan uang itu bersama dengan keinginan-keinginannya di jalan Allah. Dan dalam pengorbanan ini, jumlah yang ikut terus bertambah tanpa henti. Kemudian beliau memulai gerakan ini keluar, yaitu ke Gurdaspur, Lahore, dan lain sebagainya. Dan diperkirakan bahwa 30,000 rupiah akan terkumpul dari 3 distrik ini. Kemudian beliau bersabda, saya takut jemaat lain mungkin merasa kecewa. Jadi saya meningkatkannya lagi dan menaikkan jumlahnya menjadi 100,000, sehingga orang-orang bisa ikut serta dalam pahala ini. Bahkan ada seseorang yang menulis kepada Hazrat Muslim Maud, memohon doa agar Allah Ta'ala memberinya keberhasilan dalam usahanya, dan sebagai ungkapan terima kasih, ia akan menanggung semua biaya pembangunan Masjid Ahmadiyah di Inggris. Hazrat Khalifatul Masih kedua bersabda, saya tidak memberikan izin untuk itu, karena saya tidak ingin mengecualikan siapapun. Alhasil, pengumpulan dana ini pun dimulai. Dana terkumpul dan jumlah ini dikirim ke Inggris melalui Bank of India yang berjumlah 3.468 pon. Bandingkan keadaan saat ini dengan keadaan di waktu itu. Dalam rupiah, semua itu berjumlah 52,000 rupiah. Jumlah ini terkumpul dalam waktu 1 minggu. Kemudian dana tambahan pun dikirim. Dan pada hari-hari itu, nilai pon juga turun lagi, sehingga lebih banyak pon yang diperoleh dengan jumlah rupiah yang lebih sedikit. Mata uang pon turun dari 15 rupiah menjadi 6 rupiah. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pembangunan masjid ini dan peletakan batu pertamanya dimulai dengan kedatangan Hazrat Khalifatul Masih kedua ke sini. Batu pondasi diletakkan pada hari Minggu, 19 Oktober tahun 1924. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 1924, surat kabar melaporkan bahwa perkiraan cuaca untuk tanggal 19 Oktober adalah cuaca akan bagus dan matahari akan bersinar cerah. Tetapi Allah Ta'ala membuktikan bahwa perkiraan ini salah dan lalu memberikan dalil yang jelas akan keberadaannya, yaitu hujan pun mulai turun sejak pagi. Ketika hal ini sampai pada Hazrat Khalifatul Masih kedua, beliau bersabda, apa yang perlu dikhawatirkan? Ini sangat baik. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang yang akan datang untuk peresmian ini hanyalah mereka yang datang dengan ketulusan. Beliau juga bersabda, hujan juga diramalkan untuk esok hari, dan kita akan melihat apakah ramalan itu terbukti atau tidak. Bagaimanapun beliau bersabda, orang-orang yang akan datang dengan ketulusan, dan insya Allah acara ini akan berhasil. Sebuah tenda kecil atau marki didirikan agar orang-orang bisa duduk dan mendengarkan serta menyaksikan acara dengan nyaman. Kartu undangan dikirim ke berbagai orang, termasuk anggota parlemen, pemimpin, politisi, dan diplomat. Berbagai kalangan orang hadir. Diperkirakan karena waktu yang singkat, hanya sedikit orang yang akan datang, tetapi tetap banyak tamu yang hadir. Perwakilan dari berbagai negara hadir dan acara ini berhasil dalam segala hal. Pada satu upacara, di tempat batu pondasi akan diletakkan, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu berdiri. Dan saat itu Hazrat Hafiz Rosan Ali Sahib menilawatkan 2 surat, yaitu Al-Lail dan Al-Ala. Setelah itu, Hazrat Khalifatul Masih Sani menyampaikan pidato. Beliau bersabda, hari ini kita berkumpul untuk suatu kegiatan yang benar-benar istimewa dalam coraknya, yaitu untuk meletakkan batu pondasi sebuah bangunan yang dibangun semata-mata untuk mengingat wujud yang menciptakan seluruh alam dan untuk menampakkan penghambaan kita di hadapannya. Terlepas dari negara mana seorang berasal, di bawah pemerintahan mana mereka tinggal, atau bahasa apa yang mereka gunakan, semua adalah satu di hadapannya. Wujud itu adalah titik pusat di mana di hadapannya tidak ada lagi pertanyaan tentang besar dan kecil, hitam dan putih, timur dan barat, karena semakin dekat seseorang kepadanya, maka perbedaan-perbedaan semakin hilang dan kesamaan semakin meningkat. Jadi,
Bangunan yang pondasinya kita letakkan hari ini adalah simbol dari persatuan dan kekompakan. Dan keberadaan bangunan ini mengingatkan kita bahwa asal dan tujuan kita adalah satu. Karena itu, kita tidak boleh bertengkar dan membuat kekisruhan karena adanya perbedaan di antara kita. Beliau juga bersabda, perbedaan memang selalu ada, dan perbedaan bukanlah hal yang asing di dunia ini. Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, perbedaan adalah tanda rahmat. Perbedaan tidak membawa kerugian, tetapi yang buruk adalah ketidakmampuan untuk bertoleransi, yaitu ketika ada perbedaan dan kemudian tidak bisa bertoleransi, yakni keinginan berlebih akan suatu kesepakatan. Artinya, setiap orang ingin agar apa yang ia katakan disetujui. Tidak boleh ada perbedaan, hanya boleh ada kesepakatan. Ini tidaklah boleh terjadi. Sebaliknya, perbedaan pun merupakan tanda dari kemajuan. Dan jika hal ini muncul dalam diri manusia, maka keberhasilan akan menjadi sangat dekat. Beliau bersabda, manusia harus memiliki kekuatan untuk bertoleransi. Orang-orang mengatakan bahwa perbedaan adalah hal yang buruk. Jika perbedaan adalah hal yang buruk, lalu apa artinya toleransi? Toleransi hanya akan ada ketika ada perbedaan. Toleransi hanya terjadi ketika terjadi perbedaan dengan sesuatu. Maka saat itulah manusia harus bertoleransi dan tidak berusaha untuk merugikan orang lain dengan cara yang salah. Jadi hal ini harus selalu diingat. Beliau bersabda, jadi apa yang dibutuhkan dunia adalah toleransi, yaitu orang-orang yang memiliki perbedaan keyakinan dan prinsip, tetap hidup bersama dengan kecintaan. Tentu saja, setiap orang berhak mengajak orang lain kepada apa yang dia anggap baik untuknya, karena tanpa menyampaikan, ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang. Tetapi apa yang tidak berhak dilakukan? Seseorang adalah berusaha mengubah lidah dan perbuatan orang lain sebelum hatinya berubah, atau berusaha menyakiti orang lain karena perbedaan dalam beberapa hal. Ini adalah hal yang keliru. Memaksakan perubahan lidah dan perbuatan orang lain adalah salah. Yang harus berubah adalah hati. Jika ada paksaan, itu adalah keliru. Beliau juga bersabda, masjid dibangun untuk menanamkan jiwa semacam ini, dan Islam menyebut masjid sebagai Baitullah, yaitu rumah di mana manusia tidak berhak mengusir atau menyakiti siapapun karena perbedaan, karena ini bukan rumahnya, tapi adalah rumah Allah. Tapi para mullah atau ulama penentang di Pakistan saat ini berpikir bahwa ini terserah mereka. Mereka bisa mengatakan apa saja, dan mereka bahkan mempersulit para Ahmadi untuk pergi ke masjid. Beliau bersabda, ini bukan rumah manusia manapun. Ini adalah rumah Allah, yang juga adalah Tuhan musuhnya sebagaimana dia adalah Tuhannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya? Yakni siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi orang lain dari rumah yang dibangun untuk ibadah kepada Allah dan tidak membiarkan mereka beribadah kepadanya. Kezaliman ini saat ini dilakukan oleh para mullah di Pakistan atas nama Islam. Bagaimanapun beliau bersabda, sejarah membuktikan bahwa suatu kali sebuah utusan Kristen dari Yaman datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka sedang berbicara dengan beliau ketika waktu ibadah mereka tiba, dan mereka meminta izin kepada beliau untuk pergi keluar dan beribadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka tidak perlu pergi keluar untuk berjamaah. Mereka bisa sholat di masjid beliau SAW. Dari perintah Al-Quran dan amalan Rasulullah SAW terbukti bahwa pintu masjid agama Islam adalah terbuka bagi setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan masjid-masjid Islam adalah titik
pusat untuk menyatukan orang-orang dari berbagai agama. Kemudian beliau bersabda, dengan jiwa dan semangat inilah yang telah saya jelaskan tadi, kami, yaitu Jemaat Ahmadiyah, telah memutuskan untuk membangun masjid ini. Dan saya tengah membukanya. Dan sebelum saya meletakkan batu pertamanya hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa masjid dibangun semata-mata untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, agar kecintaan kepada Allah Ta'ala dapat ditegakkan di dunia, dan agar orang-orang dapat berpaling kepada agama, yang tanpanya tidak akan ada kedamaian dan kemajuan sejati. Dan kami tidak akan pernah mencegah siapapun yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala untuk beribadah di dalamnya, asalkan ia mematuhi aturan yang ditetapkan oleh para pengelolanya untuk pengelolaannya, dan asalkan ia tidak mengganggu ibadah orang-orang yang membangun masjid ini untuk memenuhi keperluan keagamaan mereka. Dan saya yakin bahwa semangat toleransi yang akan diciptakan melalui masjid ini akan membantu menghilangkan kekisruhan dan kekacauan dari dunia, dan membantu menegakkan perdamaian dan keamanan. Dan hari-hari akan segera tiba ketika orang-orang akan meninggalkan perang dan pertengkaran dan hidup bersama dengan cinta dan kasih sayang, dan seluruh dunia akan menyadari bahwa sebagaimana pencipta seluruh umat manusia adalah satu, mereka harus hidup dengan cinta dan kasih sayang yang bahkan lebih dari kepada saudara dan saudarinya, dan alih-alih menjadi penghalang dalam kemajuan satu agama lain, mereka harus saling membantu untuk maju. Karena sebagaimana seorang ayah tidak pernah suka anak-anaknya bertengkar satu sama lain, demikian juga Allah Ta'ala tidak pernah suka makhluknya terus terlibat dalam perang dan pertengkaran satu sama lain. Kemudian beliau bersabda, perang terjadi karena pertama, manusia jauh dari Allah Ta'ala. Maka dari itu, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam, pemimpin Jemaat Ahmadiyah, untuk tujuan ini. Perang terjadi karena manusia jauh dari Allah Ta'ala, dan untuk menyatukan semua orang, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam pada zaman ini untuk mengarahkan orang-orang kepada Allah Ta'ala, menghilangkan perbedaan di antara manusia, dan menciptakan persatuan dan cinta di antara manusia. Maka Jemaat Ahmadiyah dengan karunia Allah Ta'ala akan terus berusaha menghapuskan semua peperangan etnis dan politik ini. Kita berusaha bahwa setiap orang yang berfitrat suci dari berbagai agama di setiap negara akan turut membantu dalam upaya-upaya ini untuk menegakkan perdamaian. Dan tanda-tandanya juga beliau bersabda tengah terlihat seperti saat ini, yakni pada saat itu berbagai macam orang hadir. Beliau bersabda, orang-orang terhormat dari berbagai bangsa hadir dalam pertemuan ini, dan ini menunjukkan bahwa kita sedang berkumpul bersama. Dan bahkan setelah 100 tahun, pada masa ini juga, kita telah melihat bahwa hari ini juga, dengan karunia Allah Ta'ala, banyak orang dari berbagai bangsa dan agama, ketika datang, mereka mengatakan bahwa di atas platform Jemaat Ahmadiyah lah, kita semua menjadi satu. Di masjid ini, seperti yang Anda lihat, siapa saja yang pergi ke Masjid Fazal, atau yang sholat di Masjid Fazal, mereka akan melihat dan mungkin juga telah melihat bahwa Hazrat Khalifatul Masih Tsani telah memasang sebuah plakat yang bertuliskan, saya, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih Tsani, Imam Jemaat Ahmadiyah yang berpusat di Kadian, Punjab, India, demi meraih keridhaan Allah, dan dengan tujuan agar mengingat Allah menjadi ditinggikan di Inggris Raya, dan agar orang-orang Inggris juga dapat mendapatkan bagian dari keberkatan yang telah kami terima, maka pada hari ini, tanggal 20 Rabiul Awal tahun 1343 Hijriah, saya meletakkan pondasi masjid ini dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima usaha tulus dari segenap pria dan wanita di Jemaat Ahmadiyah ini dan menciptakan sarana untuk kemakmuran masjid ini, dan untuk selamanya menjadikan masjid ini sebagai pusat penyebaran pemikiran-pemikiran kebaikan, ketakwaan, keadilan, dan kasih sayang, dan semoga tempat ini menjadi matahari kerohanian untuk menyebarkan sinar-sinar cahaya Hazrat Muhammad Mustafa, Khatamun Nabiyyin, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Hazrat Ahmad Masih Maud, Nabiullah secara buruzi atau bayangan, dan wakil Muhammad alaihi salatu wassalam,
ke penjuru negeri ini dan juga negeri-negeri lainnya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan ini. 19 Oktober tahun 1924. Dengan karunia Allah Ta'ala, pondasi Masjid Fazal ini diletakkan dengan doa-doa ini, dan berbagai surat kabar menyebarkan berita ini secara luas, menerbitkan berbagai kutipan dari pidato Hazrat Muslim Maud di surat kabar mereka, dan sangat memuji pekerjaan jemaat. Siapapun yang ingin membacanya dapat membacanya dari sumber aslinya. Pada akhirnya, masjid ini selesai dibangun dan diresmikan 2 tahun kemudian pada tahun 1926. Raja Faisal yang saat itu masih pangeran seharusnya meresmikannya. Ayahnya telah mengatakan bahwa ia akan pergi dan ia telah mendapatkan izin untuk datang. Tetapi kemudian karena adanya tekanan dan perlawanan dari beberapa orang Islam, Raja lalu menahannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir yang hadir untuk meresmikannya, dan beliau menyampaikan dengan kata-kata yang sangat jelas, saya bukan seorang Ahmadi, tetapi meskipun demikian kita ingin mengkhidmati Islam. Karena itu kita harus saling membantu di atas perbedaan-perbedaan ini. Alhasil ini adalah keberanian dan kelapangan hati yang beliau tampakkan. Semoga Allah Ta'ala juga memberi beliau ganjaran untuk hal ini. Jadi ini adalah sejarah singkat Masjid Fazal, dan inilah alasan pembangunan masjid ini, yaitu untuk menyebarkan Islam di Barat. Jadi hari ini, seperti yang saya sampaikan, kita tengah mengadakan perayaan untuk memperingati 100 tahun. Perayaan ini bukanlah untuk tujuan duniawi, tetapi seperti yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud, dan sesuai dengan sabda dan petunjuk Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, masjid ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Tuhan Yang Esa, saling memenuhi hak satu sama lain, dan juga harus memperbaiki diri secara rohani dan meningkatkan akhlak. Di zaman ini, ketika orang-orang melupakan Tuhan, pentingnya masjid menjadi sangat meningkat. Menurut firman Allah Ta'ala, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah, dan dari inilah manusia semakin menjauh. Jadi hari ini kita harus berusaha untuk memenuhi hak ibadah dan juga mengarahkan perhatian orang-orang di sekitar kita, anak keturunan kita, dan menekankan mereka bahwa kehidupan sejati dan kelangsungan hidup kita terletak pada beribadah kepada Allah Ta'ala, memenuhi haknya, memenuhi hak makhluknya, dan mengikuti perintah-perintahnya. Hanya dengan cara inilah kita dapat membawa dunia dengan keberhasilan dalam kedamaian dan kerukunan, dan kita dapat menjalani hidup di dalamnya. Jika tidak ada yang tersisa selain kekacauan dan perselisihan seperti yang kita lihat saat ini. Jadi setiap Ahmadi harus mengingat tujuan ini. Rasulullah SAW bersabda, sukailah untuk orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Berdasarkan ajaran ini, maka menjadi kewajiban setiap Ahmadi untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan menyebarkan pesan Islam ini yang merupakan pesan cinta, kasih sayang, hidup dalam kedamaian, dan penyelesaian perbedaan ini kepada seluruh dunia. Karena inilah yang menjamin kelangsungan hidup manusia, tidak ada yang lain. Jika tidak, generasi mendatang akan terus jatuh ke dalam jurang kehancuran dan kemusnahan. Dan karena peperangan ini, tidak mustahil generasi yang akan lahir di masa depan akan cacat, pincang, dan lumpuh. Jadi dari sudut pandang ini juga penting untuk menyampaikan hal ini kepada segenap orang. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua kemampuan untuk memenuhi hak masjid ini dan juga hak setiap masjid. Bukan hanya masjid ini, tetapi setiap Ahmadi dimanapun harus berusaha untuk memakmurkan setiap masjid dan memenuhi haknya dan memenuhi kewajiban ibadah mereka. Kita harus memenuhi kewajiban menyampaikan pesan Allah Ta'ala dan kewajiban tabligh Islam dan menjadi muslim sejati, yang untuk itu Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW. Dan di zaman ini, Dia telah mengutus hamba sejatinya agar era kebangkitan kedua Islam dapat dimulai kembali dan pemerintahan Islam dan Tuhan Yang Esa dapat ditegakkan di dunia dan bendera Rasulullah SAW dapat berkibar di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik untuk menjalankannya.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر